Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita buatkan tutorial pengisian formulir pendaftaran SMP Islam Al-Fatahiyah mulai dari sampulnya yang depan. Yang pertama di situ ada nama pendaftar. Nama pendaftar ini langsung saja diisi dengan nama siswa-siswi yang akan sekolah di SMP Islam Al-Fatahiyah. Mohon diperhatikan untuk nama tolong disesuaikan dengan akte atau ijazah kalau memang ijazahnya sudah keluar, atau bisa disesuaikan dengan KK. Jadi nama kalau memang menggunakan huruf besar ya gunakan huruf besar, kalau huruf kecil ya gunakan huruf kecil biar nanti semuanya bisa seragam. Yang kedua itu ada pengisian alamat. Nah, di sini ada keterangannya, desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk jenis kelamin ada laki-laki dan yang kedua ada perempuan. Ini pilih salah satunya dengan cara kita mencentang. Terus asal sekolah itu dari SD atau MI. Kalau SD SD-nya mana, kalau MI MI-nya mana. Terus nama orang tua atau wali ini silakan diisi sesuai dengan yang ada di KK. Terus nomor telepon, untuk nomor telepon ini alangkah lebih baiknya nanti diisi dengan nomor telepon wali yang ada WA-nya biar enak, karena nanti setelah formulir dikumpulkan akan kita buatkan grup WA calon peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Untuk formulir ini diambil pada hari apa, tanggal berapa, ini silakan disesuaikan. Yang terpenting ini ada persyaratan, yaitu pendaftar telah melampirkan berkas-berkas wajib sebagaimana berikut. Urutkan dan centang apabila telah melengkapi. Jadi jika persyaratan ini sudah dilengkapi, silahkan diurutkan, berkas tersebut diurutkan sesuai dengan ini. Yang pertama adalah formulir pendaftaran yang telah ditandatangani ini. Kalau formulir pendaftaran itu ini yang diambil ke sekolah SMP Islam Al-Fatahiyah atau pondok. Ya, ini yang panjenengan ambil ini dinamakan formulir. Yang kedua, 4 lembar pas foto hitam putih ukuran 3x4. Kalau untuk yang putra boleh tidak memakai kopiah, tapi alangkah baiknya memakai kopiah. Kalau yang putri ini harus berkerudung, wajib berkerudung. Nah, pas foto ini perlu diperhatikan itu hitam putih ukuran 3x4 dan sejumlah 4 lembar. Usahakan menggunakan seragam sekolah asal yang hari Senin Selasa itu. Yang ketiga itu ada 2 lembar fotokopi NISN. Jadi NISN itu nomor induk siswa nasional. Ini biasanya diberikan oleh sekolah dengan satu paket atau jadi satu dengan KTS, kartu tanda siswa itu biasanya diberikan dalam sebuah kartu KTSN KTS ya. KTS itu di dalamnya ada NISN-nya. Tapi kalau memang tidak dibuatkan KTS, nanti bisa minta ke sekolah NISN itu. Jadi nomor induk siswa nasional. Yang keempat itu ada 3 lembar fotokopi akte kelahiran. Ini akte kelahiran. Yang kelima 3 lembar fotokopi KK. Nah, tentunya KK ini yang ada nama siswanya. Nah, jangan KK yang tidak ada nama siswa atau peserta didik yang akan daftar tersebut. Yang berikutnya 2 lembar fotokopi KTP ayah dan ibu. Terus yang ketujuh ada SKL, surat keterangan lulus. Untuk SKL ini karena kita masih di semester saat gasal, ini mau masuk ke semester genap, insya Allah ini belum keluar, nanti bisa dilewati terlebih dahulu. Yang berikutnya lagi ada 2 lembar fotokopi KIP atau KIS. Nah,
KIP atau KIS ini hukumnya wajib kalau memang punya, kalau tidak punya ya tidak usah. Berarti 2 lembar mulai ke nomor 8 ini silahkan dilengkapi kalau punya, kalau tidak punya ya usah. Yang 9, 2 lembar fotokopi ijazah SD atau MI. Ini bagi yang ijazahnya telah keluar, katakanlah dia lulus tahun 2021-2022, berarti sekarang kan sudah ada. Mungkin karena ada suatu kendala atau halangan sehingga belum bisa melanjutkan, maka boleh melanjutkan. Karena ijazah sudah ada, silahkan dilampirkan saja. Kalau memang lulusnya tahun ajaran 2022-2023, maka ya otomatis ijazahnya belum ada. Maka itu nanti bisa menyusul. Yang ke-10, ini ada piagam atau sertifikat atau bukti penghargaan atau prestasi lain. Ini kalau punya. Jadi ketika putra-putri dari Bapak Ibu memiliki piagam atau sertifikat, katakanlah juara lomba tingkat kabupaten atau provinsi atau bahkan nasional, silahkan difotokopi langsung dijadikan satu bundle sama ini. Jadi nanti urutannya adalah yang pertama tadi ada foto, terus ada fotokopi NISN, terus lembar fotokopi akta kelahiran, lembar fotokopi KK, fotokopi KTP ayah dan ibu, SKL, terus ijazah. Ini kan belum ya, bagi yang belum lulus sekarang masih semester 1 dan akan memasuki semester 2, berarti kan belum keluar. Ini sementara dikosongi terlebih dahulu. Adapun KIP atau KIS ini kalau punya silahkan difotokopi dan dikumpulkan, kalau tidak punya juga tidak masalah. Adapun yang terakhir yaitu piagam atau sertifikat atau bukti penghargaan atau prestasi lain ini silahkan difotokopi dan dilampirkan. Kenapa? Karena kalau putra-putri dari Bapak Ibu ini bisa melampirkan itu, maka sejak awal putra-putri Bapak Ibu ini bisa kita salurkan kreativitasnya. Nah, yang berikutnya itu ada narahubung, ya, ada admin SMP Islam Al-Fatahiyah. Ini nomornya 085 733 068 544. Nah, ini khusus ini aktif pada hari kerja. Jadi kalau menghubungi admin SMP Islam Al-Fatahiyah itu meskipun di luar jam mungkin aktif, tapi untuk biasanya dibalas ketika jam kerja atau jam SMP Islam Al-Fatahiyah masuk. Yang kedua, bisa menghubungi Ustadz Qoyimun Nafal, yaitu pada nomor 082 323 377 255. Ini bisa dihubungi kapanpun. Cuman karena ini sifatnya nomor pribadi, mungkin di luar ketika kegiatan belum bisa membalas, tapi di lain waktu akan dihubungi balik. Yang berikutnya, langsung saja biar cepat. Ini ada formulir pendaftaran peserta didik baru SMP Islam Al-Fatahiyah tahun pelajaran 2023-2024. Silahkan diisi di tanggalnya, silahkan sesuai. Nomor formulirnya ini bisa didapat di mana? Bisa diambil di mana? Di sini. Nomor formulirnya bisa diambil di sini. Nanti ketika Bapak Ibu mengambil formulir pendaftaran, di sini akan ada nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftarannya ini berapa? Nanti bisa ditulis di sini. Untuk nama lengkap sama, silakan perhatikan ini. Identitas peserta didik wajib diisi. Harap diisi dengan huruf kapital atau dengan huruf besar. Nah, silakan. Nama lengkap siapa? Silakan. Terus jenis kelamin ini laki-laki, perempuan, lingkari yang sesuai. Kalau yang daftar itu laki-laki, maka silakan lingkari yang laki-laki. Untuk NISN sama, silahkan diisikan di sini. NISN. Nomor seri ijazah. Ini kalau memang ijazahnya belum punya atau masih di semester sekarang mau memasuki semester 2, dikosongi saja.
Terus nomor induk kependudukan NIK silahkan diisi. NPSN sekolah asal. Nah, ini bisa minta ke sekolah asal. Nama sekolah asal juga sama, SD atau MI-nya mana. Alamat sekolah asal silakan diisi, desa kelurahannya mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana. Terus setelah itu peserta didik untuk mengisikan tempat tanggal lahir, tempatnya mana. Tempat ini biasanya diisi kota atau kabupaten. Katakanlah Tulungagung, tanggal berapa, tahun berapa. Terus agamanya apa, silakan diisi. Kebutuhan khusus, kalau seperti ini, silakan lingkari pilihan yang sesuai dan tuliskan pada kolom bila ada. Kalau putra-putri panjenengan itu memiliki kebutuhan khusus, katakanlah mungkin perlu tambah sakit apa yang agak parah, dan silakan diisi ada. Terus di sini dituliskan saja kebutuhannya apa. Nah, kebutuhan apa. Oke. Terus setelah panjenengan isi di sini, maka silahkan dilanjutkan yang berikutnya, yaitu alamat atau tempat tinggal. Silahkan diisi sesuai ini, dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Untuk nomor telepon ini adalah ada nomor telepon pribadi ini untuk siswanya jika calon peserta didik itu punya. Jika tidak, ya sementara pakai miliknya orang tua, berarti ya yang diisi di orang tua ini. Tua bisa ayah, kalau ayah di sisi ayah, kalau ibu di sisi ibu. Nah, ada nomor telepon wali. Jadi ada nomor telepon orang tua, ada nomor telepon wali. Kalau nomor telepon orang tua itu orang tua asli. Kalau nomor telepon wali ini kadang ada peserta didik yang rumahnya di luar pulau, itu katakanlah di Sumatera, di Bali, Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu biasanya kan ada saudara yang di Tulungagung atau yang terdekatlah dari Tulungagung ini yang bisa dihubungi sewaktu-waktu jika ada permasalahan atau kendala terkait putra-putri tersebut. Tapi kalau memang orang tuanya ini dekat, katakan sama di Tulungagung, dan anaknya ini juga diurus oleh orang tuanya yang bersangkutan langsung, ya enggak, ini diisi sama seperti di atas, bisa ayah atau ibunya. Gitu. Untuk yang berikutnya ada email pribadi. Mungkin peserta didik ini sudah memiliki email, silahkan diisi email tersebut. Yang berikutnya nomor KKS, yaitu kartu keluarga sejahtera. Itu jika menerima, kalau tidak ya tidak usah. Yang berikutnya, apakah penerima KPS atau PKH? Kalau iya ya silahkan seperti tadi di atas, lingkari yang ya. Kalau iya, kalau memang termasuk penerima KPS atau PKH, silahkan diisi di sini nomornya berapa, nomor KPS-nya berapa. Kalau tidak, silahkan dilingkari tidak. Berarti di sini tidak usah diisi, tidak punya otomatis seperti itu. Usulan dari sekolah layak PIP dan layak PIP layak atau tidak, ini silahkan. Kalau memang ya atau layak atau otomatis isi ya, silahkan di sini alasannya. Kenapa? Karena kurang mampu atau bagaimana. Terus penerima KIP. Jadi di sekolah asal sudah menerima KIP apa tidak? Kalau menerima ya dilingkari yang ya. Terus di sini nomor KIP-nya berapa? Nama tertera di KIP. Nah, namanya di KIP itu biasanya di kartu KIP itu kan ada namanya. Silakan ditulis lagi. Kalau alasan menolak KIP, kalau memang tidak mau menerima KIP, alasannya apa? Nomor registrasi akta lahir, silahkan diisi. Ini nomor lintang ini seperti garis alamat gitu, tapi sekarang menggunakan garis lintang dan garis bujur. Kalau memang Bapak Ibu ini bisa dilihat atau dicek lewat Google Map. Biasanya di situ ada. Untuk nama ayah, jadi ini setelah itu ada data ayah kandung, wajib diisi, harap diisi dengan huruf kapital.
Nama ayah siapa, tahun lahirnya berapa, nomor induk atau NIK silakan diisi, kebutuhan khusus atau tidak. Kalau tidak ya diingkari tidak, kalau kebutuhan khusus ya tulis apa. Gitu. Pekerjaan silahkan dicentang salah satu. Centang pada pilihan yang sesuai. Jadi kalau petani berarti dicentangnya petani. Kalau peternak centangnya peternak. Yang berikutnya pendidikan formal. Ini khusus ayah ya. Jadi kalau satu ini bagian ini khusus ayah. Nah, ini khusus ayah. Pernah bersekolah apa tidak? Kalau tidak pernah ya tidak sekolah. Kalau SD ya SD, SMP, SMP, SMA, SMA, D3, D3. S1 ya centang S1 saja. Yang berikutnya penghasilan bulanan. Ini mohon untuk diisi karena ini sebagai data penting untuk kita bisa mengetahui bagaimana keadaan keluarga dari calon peserta didik tersebut. Tidak, andai kata tidak berpenghasilan, ya sudah tentang tidak berpenghasilan. Kalau per bulan, ini per bulan ya, penghasilan bulanan. Kalau kurang dari 500 ya centang kurang dari 500. Berikutnya dari 500 ke atas sampai 999,99 ribu silakan dicentang. Yang penting dicentang ini kali ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami. Sekarang data ibu kandung. Nah, ini wajib diisi nih. Silakan nama ibu siapa, sama seperti bagaimana ayah tadi. Nama ibu siapa, NIK-nya berapa, terus berkebutuhan khusus atau tidak. Kalau tidak ya tidak berkebutuhan khusus berarti di sini tidak usah diisi. Kalau berkebutuhan ada kebutuhan khusus silahkan di sini diisi. Terus pekerjaan, bekerja apa tidak. Kalau bekerja jadi apa, jadi ibu rumah tangga, atau petani, atau peternak, atau wira swasta, atau buruh, dan lain sebagainya. Silahkan dipilih sesuai dengan keadaan panjenengan. Yang berikutnya ada pendidikan formal. Pendidikan formal di sini sama seperti ayah tadi ya. SD, derajat, SMP, dan sebagainya. Terus ada lagi penghasilan bulanan. Bagaimana penghasilan bulannya? Kurang dari 500.000 atau 500.000 sampai 1 juta, atau silahkan diisi sesuai dengan data dari panjenengan. Data wali murid wajib diisi, harap diisi dengan huruf kapital. Perhatikan, data wali murid hanya diisi apabila murid tidak tinggal serumah dengan orang tua dan atau kedua orang tua telah meninggal. Maksudnya seperti ini. Katakanlah ada calon peserta didik yang bertempat berasal dari Sumatera. Kedua orang tuanya kan di sana. Nah, disekolahkan di pondok pesantren atau di SMP Islam Al-Fatahiyah. Nah, ketika di pondok Al-Fatahiyah ada tidak yang dipasrai oleh orang tua untuk mengurus peserta didik tersebut yang berada dekat dari pondok pesantren Al-Fatahiyah, katakanlah di Tulungagung, yang berada di Tulungagung. Maka nama wali ini diisi orang tersebut, bukan orang tua bapak atau ibu yang di atas tadi, tapi diisi sendiri. Meskipun ini hanya baru kenal awal saja, seperti itu. Jadi nama wali siapa? Kebanyakan untuk yang sudah ada di Pondok Al-Fatahiyah itu biasanya orang tuanya itu ada di luar Jawa, tapi untuk yang mengurus ini biasanya itu adalah kakek atau neneknya atau saudaranya. Nah, kakek atau nenek atau saudaranya silahkan diisikan di sini. Kalau memang tidak ada yang mengurus, dalam arti memang itu orang tuanya sendiri yang urus, baik ayah maupun ibu, maka ya, ini tidak perlu diisi. Ini tidak perlu diisi karena dianggap sudah sama sebagaimana yang ada di atas ini. Atau jika memang menghendaki mengisi, isi saja sesuai dengan data yang berada di atas ini. Boleh ayah atau ibunya, silahkan. Nah, itu.
Untuk berikutnya ada data periodik wajib diisi. Tinggi badan berapa, berat badan berapa, ukuran pakaian, monggo diisi. Jarak tempat tinggal sekolah silakan diisi. Nah, ini silakan diisi menyesuaikan. Prestasi akademik dan non akademik silakan ini diisi karena kemungkinan atau mohon maaf ya, kelihatannya tidak penting, tapi kenyataannya ini nanti sangat penting. Karena apa? Bagi siswa yang berprestasi ini nanti akan ada kesempatan tersendiri. Mohon maaf, karena di SMP Islam Al-Fatahiyah ini setiap event perlombaan sering kita ikutkan, maka ini kita dari awal sudah mencari peserta didik yang memang bakat dan minat. Nah, jadi bukan hanya sekedar bakat saja, tapi dia minat. Mungkin bisa baru masih tingkat kecamatan, tidak apa-apa. Tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan lain sebagainya. Mungkin jika yang berikutnya pelatihan dan kursus, ini jika punya. Kalau tidak ya tidak masalah. Terus yang berikutnya lagi ada di sini ada pendaftar. Silahkan di sini siapa daftarnya, nama terang, baru di sini ditandatangani. Ini untuk siswa, ini untuk orang tua atau wali. Mungkin yang sudah menyebar di gelombang pertama ini, di sini formulirnya pendaftar ini, di sini namanya responden, ini hanya satu. Itu boleh diisi peserta didiknya, juga bisa diisi oleh walinya. Tapi kalau yang berikutnya ini sudah kita buat dua, ada yang pendaftar, ada yang orang tua wali. Nah, yang terakhir kita ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang memang sudah mengambil formulir untuk putra-putrinya, jika memang menghendaki putra-putrinya bersekolah di SMP Islam Al-Fatahiyah dan Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, segera formulir dikembalikan atau dikumpulkan, karena formulir itu akan terhitung jika formulir itu sudah kembali ke sekolah, bukan ketika Bapak Ibu mengambil formulir. Karena yang kita anggap siswa itu ada minat untuk bersekolah di SMP Islam Al-Fatahiyah adalah jika Bapak Ibu sudah mengembalikan formulir yang telah diambil, bukan ketika panjenengan mengambil formulir di awal. Demikian. Oh ya, yang terakhir, karena di tahun pelajaran 2023-2024 ini kuota kita terbatas, mohon untuk segera mengumpulkan formulir, karena jika memang sudah terpenuhi, kita mohon maaf karena dari yayasan untuk tahun ini memang dibatasi, tidak sebanyak sebagaimana tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita ada kuota 9 kelas, untuk tahun ini kita hanya ada kuota 8 kelas. Demikian dari saya, kurang lebihnya minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bisa menghubungi pada nomor yang tertera di bawah ini. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.